Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas Manajemen 222C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan resume materi saya yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Poin pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personal bagi pencapaian efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Adapun pendekatan manajemen manusia, ada 4 prinsip dasar menurut Armstrong, yaitu sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi tersebut. Yang kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta perencanaan strategis. Yang ketiga, kultur dan nilai perusahaan. Suasana organisasi dan perilaku manajemen yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil pencapaian terbaik. Yang terakhir, manajemen manusia berhubungan dengan integritas, menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup 1. Perencanaan organisasi, yang kedua staffing, yang ketiga sistem reward, tunjangan dan pematuhan, yang keempat manajemen performasi, yang kelima pengembangan pekerja dan organisasi, dan yang terakhir komunikasi dan hubungan masyarakat. Poin kedua, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran etika dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkadang dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia, baik yang dilakukan perusahaan dalam menyaring tenaga kerja, bahkan mengembangkan karyawan-karyawan sehingga fungsi tersebut terarah. Poin ketiga, permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen bisnis harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras warna kulit ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Kegiatan tersebut disebut dengan program keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana kegiatan ini antara lain sebagai berikut. 1. Program kesehatan fisik, dan yang kedua program kesehatan mental. Poin keempat, penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bab, bahwa untuk mencapai penanganan sumber daya manusia sebagai human capital dapat dilihat dari komponen-komponen. 1. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pegawai. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Dan yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Serta yang kelima, kepuasan pegawai. Poin kelima, konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang, tetapi apabila timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat tidak diinginkan. Penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain. Yang ketiga, adanya ethical dilemma, di mana situasi yang menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Etika
etika dilema muncul karena adanya ketidaksesuaian antara personal, organisasi, dan profesional. Poin ke-6. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Implementasi etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan praktik diharapkan dapat menghindari persepsi yang ambigu yang diterima karyawan. Dengan mengintegrasikan program etika ke dalam fungsi-fungsi organisasional, diharapkan akan menjadikan pelaksanaan konsep etika menjadi lebih efektif. Poin ke-8, integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu seleksi, orientasi karyawan, pelatihan, penilaian kerja, dan reward atau poin ke-9, etika kerja. Etika kerja merupakan rumusan penetapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawan agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Secara umum, ada beberapa cara yang dapat ditempuh manajemen untuk meningkatkan moral tenaga kerja, yaitu 1. Memberikan kompensasi imbalan kepada tenaga kerja dalam porsi yang wajar dengan tidak memaksakan kemampuan perusahaan. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga, memperhatikan masa depan pekerja termasuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang keempat, mengkomunikasikan segala informasi secara jujur dan terbuka dengan pekerja. 10. Prinsip etis dalam bekerja. Menurut Ernie Ernawan, dalam bekerja setidaknya dapat mendasarkan pada prinsip dalam bekerja, yaitu bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun, bekerja dengan semangat, bekerja dengan kejujuran, bekerja dengan bijaksana, bekerja dengan berpasangan, serta bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Poin ke-11, etika kepemimpinan. Karakter kepemimpinan yang terkait dengan etika termasuk integritas, kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan yang secara mengejutkan mirip dengan dimensi di model reputasi Bromberg. Karakter sifat membentuk 1. Melakukan hal yang benar, 2. Peduli untuk orang-orang, yang ketiga bersikap terbuka dan bisa didekati untuk diskusi masalah, dan yang keempat moralitas pribadi. Kunci kepemimpinan etis adalah tindakan efektif yang dapat dilihat yang berasal dari basis etika kepemimpinan. Semacam ini akan sangat memperkuat program etika perusahaan dan upaya untuk mengembangkan dan memelihara budaya perusahaan yang etis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.